Halo semua, di sini Mr. Ben Ben. Kita sekarang barisan dan deret video ke-8 yaitu penerapan deret geometri. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang penerapan deret geometri tak hingga gitu ya. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar tentang deret geometri yang biasa gitu ya. Oke, maka sekarang kita akan belajar tentang penerapannya gitu. Jadi penerapan deret geometri sebenarnya banyak ya di berbagai itu ya. Tetapi yang kita pelajari sekarang ini adalah tiga hal ini ya, yaitu pertumbuhan, peluruhan, sama bunga majemuk. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan itu? Jadi pertumbuhan itu maksudnya adalah dia deretnya naik gitu ya. Jadi makin lama makin membesar gitu. Jadi maksudnya dari kecil lalu kemudian berubah menjadi besar gitu ya. Oke. Nah, jadi biasanya dia akan mempunyai bentuk deret deret geometri begitu. Nah, mungkin kita langsung lihat contoh soal saja. Oke, di sini contohnya suatu penduduk suatu kota mengalami peningkatan sebesar 2% tiap tahun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk, jumlah penduduk di kota 900.000 jiwa. Tentukan perkiraan, oke. Jadi kalau dia mengalami peningkatan 2%, itu artinya kan 2% dari sebelumnya terus dijumlahkan lagi ya gitu ya. Jadi awalnya itu dia ada 100%, gitu ya. Lalu kemudian dia mengalami peningkatan sebesar 2%. Maka di sini akan menjadi 102% gitu ya. Oke. Jadi dengan kata lain, misalnya awalnya dia 900.000, maka ini awal ya. Maka dia mengalami pertumbuhan 2%. Berarti 2%-nya itu dikalikan sama 900.000 itu. Oke ya. Nah, lalu kemudian ditambahkan, maka berikutnya, berarti tahun berikutnya, berarti akan menjadi 900.000 itu ditambahkan dengan pertumbuhan itu ya kan. Nah, begitu ya. Nah, tetapi ini kan 2% ini kan sebenarnya adalah 0,02 ya, gitu ya. 0,02 gitu ya, dikali dengan 900.000. Nah, sedangkan ini 1 kali 900.000. Maka kalau kita keluarkan 900.000-nya, maka ini jadi 1 ditambah 0,02 kali 900.000. Nah, maka kita bisa menyimpulkan apa dari sini kesimpulan? Jadi misalnya kita mempunyai nilai awal, misalnya awal itu adalah A, sedangkan tingkat pertumbuhan maksudnya biasanya orang sebut rate-nya ya. Oke, itu adalah P persen gitu ya. Nah, maka berarti U1-nya adalah A gitu ya. U2-nya berarti 1 ditambah P. Oke. Ini bukan P persen ya, maksudnya P aja gitu ya, tapi biasanya itu dalam satuan persen gitu ya. Oke, 1 ditambah P. Oke, lalu kemudian kita kalikan sama A. Nah, begitu ya. Nah, maka berarti berikutnya lagi apa? Oke, berikutnya lagi berarti dengan kata lain berarti sama aja dengan 1 ditambah 0,02 dikalikan dengan yang tahun sebelumnya. Tapi tahun sebelumnya itu kan adalah 1 tambah 0,02 kali 900.000. Berarti ini kalau dikalikan jadi pangkat 2 dong.
Nah, berarti ini U berikutnya itu adalah U sebelumnya, 1 ditambah P dikali U sebelumnya. Nah, begitu. Nah, berarti U4 ini adalah 1 ditambah P pangkat 3 kali A. Nah, itu ya. Oke, jadi ini adalah tahun pertama, ini ya, tahun awal gitu. Nah, jadi ini adalah tahun 2010. Ditanya itu tahun 2017. Oke, tahun 2017 berarti 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Oke, misalnya ini adalah A gitu ya. Ini U2, ini U3. Berarti ini U4, ini U5, U6, U7. Ini adalah U8. Jadi yang ditanya itu adalah U8. Oke, kalau kita perhatikan ini sebenarnya kalau kita bikin secara general berarti jadi 1 ditambah P pangkat apa ini 4 kok jadi 3, berarti ini N kurang 1. Gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain kita hendak mencari U8, yaitu 1 ditambah P pangkat 7 kali A gitu. Oke, P-nya berapa? P-nya 2%, berarti 1 ditambah 0,02 pangkat 7 dikali dengan A 900.000. Nah, maka kita akan peroleh apa? 1,02 pangkat 7 dikali 900.000. Ini gimana nih hitungnya? Oke, jadi mestinya kita harus menggunakan kalkulator gitu ya. Oke, jadi kita gunakan kalkulator. Nah, ini kalkulator. Nah, itu ya. Oke, jadi 1,02 pangkat 7. Oke, ini pangkat ya, pangkat 7. Oke. Lalu kemudian hasilnya dikalikan dengan 900.000. Nah, gitu ya, sama dengan, nah, dapat sekian nih, 1.033.817. Oke. 1.033.817 jiwa gitu ya. Nah, oke. 1.033.817, betul ya. Oke, ini selebihnya nggak nyampe orang. Ya. Oke, jadi seperti itu caranya untuk yang pertumbuhan ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang peluruhan. Jadi peluruhan ini adalah dia penurunan gitu ya. Turun gitu ya. Maksudnya itu dari besar lalu berubah menjadi jadi kecil. Nah, begitu ya. Nah, mungkin kita langsung lihat contohnya saja. Nah, oke, jadi ini contohnya sebuah pabrik membeli mesin produksi tahun 2013. Oke, jadi awalnya 2013 gitu ya. Oke, seharga itu A, anggap A lah ya, gitu ya. Lalu mesin itu mengalami penurunan harga sebesar 5%. Berarti pada tahun 2014 nanti dia itu mengalami penurunan. Oke, berarti dengan kata lain dia berkurang 5%. Oke, berarti awalnya 100%, lalu berkurang 5%. Nah, begitu ya. Lalu hasilnya dikalikan sama A, begitu. Nah, begitu. Nah, kalau kita pakai tidak pakai persen, maka sebenarnya ini kita bisa tulis menjadi 1 dikurangin P, gitu ya, dikali A. Nah, berikutnya juga sama nih. Akan menjadi apa? 1 kurang P dikalikan dengan 1 kurang P kali A, maka menjadi 1 kurang P kuadrat A, dan seterusnya. Jadi misalnya A U1 ya, ini U2, ini U3 gitu ya. Berarti dapat kita simpulkan UN-nya adalah 1 dikurangin P pangkat N kurang 1 kali A gitu ya. Nah, jadi bedanya dengan tadi pertumbuhan apa? Kalau pertumbuhan dia pakai tambah.
peluruhan dia pakai kurang. Ya begitu aja sih sebenarnya. Oke, berarti dengan kata lain kita sebenarnya mau cari apa sih ini 2016, 2017, 2018. Oke, berarti ini U4, U5, U6. Berarti dengan kata lain dia tanya U6 berapa begitu ya. Oke, berarti kita langsung cari aja. U6-nya berarti adalah 1 dikurangi P pangkat 5. Oke, karena 6 kurang 1 ya. Oke, sekarang P-nya berapa? P-nya 5%, berarti 0,05 ya. Oke. Dikali A, A-nya 500 juta. Oke. Nah, maka kemudian ini kalau dikurangin dapat 0,95 dipangkat ke 5. Lalu dikalikan dengan 500 juta. Nah, ini kalkulator ya. Oke, kalkulator lagi nih. Ya, oke. Jadi, apa nih? 0,95. Oke, pangkat 5. Oke, ini pangkat 5 dikalikan dengan 500 juta. Nah, sama dengan 386 890 890 berapa lagi? 468,75. Oke, rupiah gitu ya. Ya, begitulah ya. Jadi dapat jawabannya seperti itu. Oke, jadi kita akan melihat yang berikutnya, yaitu tentang bunga majemuk. Oke, jadi bunga majemuk ini, jadi intinya awalnya itu kita mempunyai misalnya sebuah tabungan gitu ya. Jadi awalnya itu misalnya kita anggap A gitu ya. Kadang orang sebut modal sih ya. Oke, karena orang biasa sebut modal, mungkin kita pakai M aja ya. Jadi modal gitu ya, M ya. Jadi M itu dari modal. Nah gitu. Jadi kemudian lalu dia ngapain? Lalu dia ada dapat bunga gitu ya. Persentase bunga. Oke, kita kasih nama apa? I ya. I itu dari kata interest. Artinya bunga gitu ya. Interest bunga gitu ya. Nah, lalu bagaimana? Jadi awalnya kan kita punya M. Lalu kemudian berikutnya adalah dikalikan dengan 1 ditambah dengan bunga gitu ya. Lalu berikutnya lagi dikalikan sama ini lagi gitu ya. Maka jadi begini. Nah, dan seterusnya gitu. Maka dari sini kita bisa simpulkan, oh ini adalah awalnya ya. Oke. Nah, ini adalah setelah 1 tahun. Oke. Maka ini berarti setelah 2 tahun. Saya tergantung periode sih. Ini belum tentu tahun gitu. Oke, berarti dengan kata lain kita tahu bahwa MN, misalnya MN adalah modal setelah setelah N tahun. Belum tentu tahun ya, bisa periodenya tergantung bulan juga bisa. Maka MN itu dari rumusnya adalah 1 ditambah interest maka N dikalikan dengan modal awal. Ya, lihat ini 2 ya kan, polanya ikut ya. Oke, begitu ceritanya. Ini memang wajib diingat rumus ini nih. Oke, nah mungkin kita lihat contoh soal gitu ya. Nah, kita lihat contoh soal. Sebuah modal sebesar 1.200.000 dibungakan dengan bunga majemuk 4% per tahun. Tentukan besar modal setelah 5 tahun. Oke, berarti dengan kata lain ditanya, diketahui modal awalnya itu adalah 1.200.000 ya. Nah, lalu interestnya itu adalah 4% alias 0,04 gitu ya. Nah, sekarang ditanya apa? Yang ditanya adalah M setelah 5 tahun. Berarti M5 dong.
Nah, oke, kita jawab. Jadi M5 berarti dengan kata lain jadi 1 ditambah I pangkat 5. Gitu ya. Oke, dikali dengan modal. Nah, begitu. Jadi kita tinggal masukkan saja. Jadi 1 tambah I-nya 0,04 pangkat 5 dikali 1.200.000. Nah, maka jadi berapa nih? 1,04 pangkat 5 dikali 1.200.000. Nah, oke, kalkulator kita beraksi lagi nih. Gitu ya. Pak, kalau tidak pakai kalkulator gimana, Pak? Oke, berarti dengan kata lain ini bisa dilihat di tabel, namanya tabel bunga majemuk gitu ya. Oke, jadi kita kalkulator saja. Oke, ini 1,04 pangkat 5 dikalikan dengan 1.200.000. Oke, jadi sama dengan ting. Oke, jadi sama dengan ini. Jadi kalau kita bulatkan jadi 1460 ya. Oke, atau tulis seperti ini saja. Oke ya. Jadi apa? 1459 terus berapa lagi? 983, 48. Oke. Nah, begitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita coba lihat contoh berikutnya. Nah, ini soalnya berapakah nilai akhir suatu modal besarnya 1.500.000 yang diperbungakan selama 9 tahun dengan bunga majemuknya 6% per triwulan. Oh, lumayan ya. Oke, jadi per triwulan artinya per 3 bulan ya. Oke, jadi dengan kata lain 1 tahun kan ada 12 bulan ya. Tapi ini per 3 bulan. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4 triwulan. Nah, berarti 1 tahun 4 triwulan. Artinya kalau 9 tahun berarti jadi 9 kali 4 triwulan. Oke, berarti ada 36 triwulan. Berarti dengan kata lain N-nya itu adalah 36. Nah, berarti dengan kata lain kita hendak mencari, modal awalnya itu adalah 1.500.000 ya. Berarti kita hendak mencari M36. Berapa gitu ya? Jawab. 36 itu adalah 1 ditambah interest pangkat 36 kali modal awal. Itu sekarang interestnya berapa ya? Oke, interestnya itu 6%. 0,06 gitu ya. Berarti dengan kata lain dia akan menjadi 1 ditambah 0,06 pangkat 36 kali 1.500.000. Nah, ini hitung manual nih, KO ya. 1,06 pangkat 36 oke, kali 1.500.000 ya. Nah, jadi berapa nih? Ya, tentu ting, ingat. Oke, jadi apa nih? 1,06 pangkat 36 dikalikan sama 1.500.000. Nah, gitu. Sama dengan ting 12.220 877 berapa 99 berarti naik 1 jadi 78 gitu ya. Nah, okay. Nah, begitu. Oke, jadi dapat jawabannya seperti itu ya. Oke. Berikutnya. Oke, jadi nomor 5, tentukan nilai akhir sebuah modal besarnya 1 juta diperbungakan dengan bunga majemuk selama 3 tahun 4 bulan. Bunganya 15% PA dan bunga dihitung per bulan. Oke, apa itu maksudnya PA? Oke, jadi PA itu per annual, artinya per tahun ya.
Nah, jadi PA itu artinya per tahun, per annual. Annual itu tahun. Oke, nah sekarang dia persennya itu per tahun, tapi kita bunga hitung per bulan. Berarti harus hitung bunga per bulan dulu dong. Oke, jadi bunga per bulan atau I-nya itu adalah bunga per tahunnya 15% dibagi sama 12 bulan dong ya. Nah, gitu. Nah, jadi dapatnya adalah 1,25% alias apa? 0,0125. Nah, begitu. Oke, nah sekarang masalahnya adalah dia tabung selama berapa lama? Ya, jadi selama 3 tahun. Oke, N-nya 3 tahun 4 bulan. Pada 3 tahun itu adalah 3 dikali 12 bulan. Ditambah lagi dengan 4 bulan. Oke, dapatnya 40 bulan. Nah, begitu. Oke, jadi N-nya 40 itu, dan ditanyanya apa? Ditanyanya adalah, berarti M40 ya. Oh, modal awalnya berapa? Oke, modal awalnya adalah 1 juta. Oke, maka ditanya M40. 1 ditambah P pangkat 40 kali modal. Oke ya. Jadi 1 ditambah P berarti 1,0125. Modal awalnya 1 juta. Nah, tinggal pencet kalkulator. Selesai deh. Oke, jadi coba pencet. Jadi 1,0125 pangkat 40 hasilnya dikali sama 1 juta. Oke. Dapatnya adalah 1.643.000 619,46, betul nggak? 0,46. Oke, betul ya. Oke, rupiah gitu ya. Oke, sip. Ya. Mungkin kita lihat lagi contoh berikutnya lagi. Oke, ini soal berikutnya, sebuah modal sebesar 3,5 juta diperbungakan dengan bunga majemuk. Setelah 7 tahun jadi 4.100.000. Jadi persennya berapa gitu ya. Nah, jadi berarti apa yang kita ketahui nih? Jadi diketahuinya itu modal awalnya itu adalah 3.500.000. Ini bunganya per tahun. Lalu berarti dia setelah 7 tahun. Berarti N-nya itu 7. Gitu ya. Dengan kata lain 4.100.000 itu adalah M7 gitu ya. 4.100.000. Oke, berarti tinggal kita masukkan ke rumus. Oke, jadi kita ingat bahwa M7 itu adalah 1 ditambah I pangkat 7 ya. Dikali M. Oke, jadi M7-nya 4.100.000. Oke, ini 1 ditambah I pangkat 7 dikali dengan M-nya 3 ini. Oke, maka berarti dengan kata lain 1 ditambah I pangkat 7 itu adalah 4.100.000 dibagi sama 3 juta. Oke, maka kita hitung dengan menggunakan kalkulator, maka akan diperoleh 41 bagi 35. Oke, 1,1714. Nah, gitu ya. 28. Udah, gitu aja. Oke, berarti gimana caranya? Berarti dengan katanya 1 ditambah I itu adalah akar pangkat 7 dari 1,1714. Oh, akar pangkat 7 ya? Berarti mesti harus agak panjang nih. Oke, kita panjangin saja. 2857. Begitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita hitung itu gimana? Oke, jadi 1,17142857.
Oke. Nah, terus sekarang akar pangkat 7 mana nih? Ya kan? Ya sama aja dengan pangkat dari dipangkatkan dengan kurung buka 1/7 ya. 1/7. Oke, tutup. Oke, jadi enter. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah 1,023 gitu ya. Ini dibulatkan aja. Nah, begitu. Berarti dengan kata lain I-nya adalah 1,023 dikurangi 1, dapatnya 0,023. Ya, ini kalau dijadikan persen, maka jadi 2,3%. Nah, gitu ya. Oke. Jadi, begitu. Nah, saya pikir ini sudah contoh terakhir ya. Oke, jadi sekian dan terima kasih.